sekaligus imam sholat tarawih, dan Bilal akan disampaikan oleh Pak Ahdiat. Sebenarnya masih ada hadiah? Ada orangnya ada. Ada nih dia nih. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Bagi dan kurang yang mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sama-sama mendengarkan untuk akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Fauzi. Waktu tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya. Saya doakan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, segala hadirkan ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kami hormati seluruh jamaah salat isya berjamaah dan salat sunnah tarawih yang insya Allah kesemuanya mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tak terasa sekarang ini sudah malam ke-6 di bulan suci Ramadan. Kalau ngelihat cuaca enaknya ngapain nih Pak Bu? Tidur. Enaknya tidur. Kalau lihat cuaca dingin, bari gerimis, bari kenyang, ya. Bener ya Pak ya? Dulu ya. Enaknya ngapain itu? Enaknya tidur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa? Kenikmatan iman wal Islam. Ini yang menggerakkan adalah iman kita, Pak. Ada kemarin kita dengarkan azan berkumandang, tapi apa? Langkahnya berat untuk ke rumahnya Allah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ke-6 di bulan suci Ramadan, langkah kaki kita dimudahkan untuk menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kalau yang namanya hidup kan ada konsepnya, Pak. Rumah itu kalau kita bangun ada desainnya, biar terlihat indah, biar terlihat enak dilihat. Begitupun kalau kita berada di bulan suci Ramadan, ada konsep kurikulum Ramadan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa konsep kurikulum yang ada di bulan suci Ramadan? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah tingkatkan sunnah-sunnahnya. Kalau tahun lalu sebelumnya sunnah-sunnahnya itu kendor, maka dengan masuknya bulan suci Ramadan, kegiatan sunnah-sunnahnya ditingkatkan kembali. Apa contohnya? Tadi kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Sebelum isya tadi kita ngapain itu Pak? Sholat sunnah Qobliyah isya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Salat isya berjamaah, salat ba'diyah isya. Pertanyaannya, kalau sebelum bulan Ramadan kira-kira dikerjain enggak tuh? Insya Allah. Ada yang jawab insya Allah, ada yang jawab diem aja. Biasanya yang jawabnya diem aja tuh betul. Ngerasa tuh hanya dilakukan di pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah laksanakan. Nah, selanjutnya setelah kita laksanakan ba'diyah isya, kita laksanakan sholat sunnah tarawih. Hukumnya sunnah atau wajib nih Pak? Sunnah. Sunnah yang berada
hanya di bulan suci Ramadan. Sehebat-hebatnya ibu, serajin-rajinnya ibu dan bapak sholat sunnah, pasti yang namanya taraweh ngerjainnya di bulan suci Ramadan. Ada di bulan Muharram ngerjain taraweh? Kagak ada. Ada bu? Tetap yang namanya serajin-rajinnya ibu sholat sunnah, tetap yang namanya sholat taraweh adanya di bulan Ramadan. Maka sunnah-sunnahnya harus ditingkatkan kembali. Yang kedua, konsep yang kedua di kurikulum Ramadan yaitu komunikasi dengan Al-Quran. Banyak saudara-saudara kita yang sebelumnya Ramadan baca Qurannya apa tuh? Lalai atau sama sekali nggak pernah. Saking apanya? Sibuk dengan pekerjaannya. Jangan sampai na'udzubillah min zalik, Quran yang ada di rumah kita menjadi hiasan saja, bukan kita baca. Maka tadi saya jawab, saya bacakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ini yang kita baca, Pak. Yang kita baca, Bu, Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Untuk apa diturunkan ini Al-Quran di muka bumi? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk manusia. Kalau lagi galau, gelisah, baca Quran. Jangan kalau lagi galau, gelisah, update status. Nah, kira-kira dapat solusi apa kagak tuh? Nah, Pak, Bu, kalau kita lagi galau, lagi gelisah, update status, kira-kira nambah galau apa dapat solusi? Nambah masalah katanya. Biasanya yang jawab tuh yang sering update status tuh. Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka komunikasikan diri kita dengan Al-Quran. Yang malam kalau tahajud, biasa tengah malam kita jam 3 bangun buat pipis doang. Tapi qadarullahnya di sepertiga malam kita dibangunkan untuk melaksanakan sahur. Alangkah baiknya sebelum sahur kita laksanakan sholat sunnah tahajud. Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu faktor yang kedua. Yang ketiga adalah konsep kurikulum Ramadan, yaitu perbanyak ditingkatkan lagi sedekahnya. Ibu lihat kalau di jalan berapa banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan takjil. Belum dapat, udah ada lagi di depan. Benar gak, Pak? Iya. Dia berburu apa tuh? Bukan berburu pengen ngasih, tapi dengan tahsinun niat, luruskan niat kita. Kita memberi makan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih buka, yang tadinya emas jadi ada tenaga. Udah ada tenaganya, dilakukan buat apa nih? Sholat sunnah, taraweh, dan sholat isya berjamaah. Maka yang memberikan makanan terus mengalir pahalanya secara terus menerus sampai orang itu terlelap tidur kembali. Alhamdulillah. Maka poin yang ketiga adalah, pertama, konsep dalam di bulan Ramadan ini perbanyak sunnah-sunnah kita. Mohon maaf, bukan mengajari tapi mengingatkan satu sama lain. Yang kedua, komunikasikan diri kita dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, tingkatkan kualitas sedekah kita, tahsinun niat, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Kita yang sehat, biar Allah pelihara kesehatan kita. Kita yang punya hajat, dengan barakahnya bulan suci Ramadan, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah mudahkan dalam belajarnya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah binyati syifa wassalamah wal afiyah wal barakah wa dabil bala wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Rabbi ighfir lana wal walidayna amin. Mungkin ini saja yang kita Al-Fatihah sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.